Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irma Tasya Prihatini, NIM 2140111500002. Program Studi PG PAUD Universitas Kanjuruhan, Malang. Kali ini saya akan mereview materi pendidikan kewarganegaraan. Materi yang akan saya review kali ini antara lain yaitu tentang identitas nasional, integrasi nasional, dan konstitusi. Yang pertama adalah identitas nasional. Identitas nasional adalah kepribadian nasional atau jati diri nasional yang dimiliki suatu bangsa yang membedakan bangsa satu dengan bangsa yang lainnya. Unsur-unsur pembentuk identitas nasional antara lain yaitu sejarah, kebudayaan, suku bangsa, agama, dan bahasa. Sejarah. Bangsa Indonesia terbentuk melalui suatu proses sejarah yang cukup panjang, yaitu sejak zaman kerajaan-kerajaan pada abad ke-7, yaitu ketika timbulnya kerajaan Sriwijaya di bawah Wangsa Syailendra di Palembang, kemudian Kerajaan Airlangga dan Majapahit di Jawa Timur, serta kerajaan-kerajaan lainnya. Yang kedua adalah suku bangsa. Setiap individu memiliki suku bangsa sejak lahir dan tidak mampu untuk memilih mereka ingin berada di suku apa. Indonesia memiliki keanekaragaman suku dari Sabang sampai Merauke. Umumnya yang terlihat bukan sukunya, melainkan budaya yang melekat pada suku tersebut. Yang ketiga adalah kebudayaan. Indonesia memiliki budaya nasional yang sangat kaya. Contohnya ada tarian tradisional, lagu daerah, pakaian adat, hingga rumah adat yang beraneka ragam bentuknya. Yang keempat adalah agama. Di Indonesia, agama yang diakui terdiri dari Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, hingga Konghucu. Mayoritas penduduk Indonesia adalah beragama Islam. Selanjutnya adalah bahasa. Bahasa adalah unsur komunikasi atas ucapan manusia yang digunakan untuk berinteraksi dengan manusia lainnya. Bahasa nasional merupakan salah satu perwujudan dari berbagai suku. Bahasa juga merupakan persatuan Indonesia yang ada pada Sumpah Pemuda, yaitu berbahasa satu, bahasa Indonesia. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi tentang integrasi nasional. Integrasi nasional adalah penyatuan atau pembauran suatu bangsa sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh. Faktor pembentuk integrasi adalah adanya rasa senasib dan seperjuangan yang diakibatkan oleh faktor sejarah. Selanjutnya adalah adanya ideologi nasional yang tercermin dalam simbol negara, yaitu Garuda Pancasila, semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Selanjutnya adalah adanya tekad serta keinginan untuk bersatu di kalangan bangsa Indonesia seperti dinyatakan dalam Sumpah Pemuda. Selanjutnya adalah faktor pembentuk integrasi, yaitu adanya ancaman dari luar sehingga menyebabkan munculnya semangat nasionalisme di kalangan bangsa Indonesia. Macam-macam integrasi. Integrasi kebudayaan. Integrasi ada beberapa macam, antara lain yaitu integrasi kebudayaan, integrasi sosial, dan integrasi nasional. Yang pertama adalah integrasi kebudayaan. Integrasi kebudayaan adalah penyesuaian di antara unsur-unsur kebudayaan yang saling berbeda sehingga mencapai keserasian fungsi dalam kehidupan bermasyarakat. Yang kedua adalah integrasi sosial.
Integrasi sosial merupakan penyesuaian di antara unsur yang saling berbeda dalam kehidupan yang serasi bagi masyarakat tersebut. Yang ketiga adalah integrasi nasional. Integrasi nasional adalah proses penyesuaian di antara unsur-unsur yang saling berbeda dalam kehidupan di masyarakat secara nasional sehingga menghasilkan suatu pola kehidupan yang serasi fungsinya bagi masyarakat. Materi yang akan saya jelaskan selanjutnya adalah konstitusi. Konstitusi berasal dari kata constituer dalam bahasa Prancis yang berarti membentuk. Yang dimaksudkan adalah pembentukan suatu negara. Konstitusi sebagai peraturan dasar atau awal mengenai negara. Dalam pengertian luas berarti hukum dasarnya negara, hukum tertinggi negara, hukum dasar tertulis maupun tidak tertulis. Pengertian konstitusi menurut para ahli. Menurut K.C. Weir, konstitusi adalah keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara yang berupa kumpulan peraturan yang membentuk, mengatur, memerintah dalam pemerintahan suatu negara. Menurut Herman Hiller, konstitusi mempunyai arti luas daripada undang-undang dasar. Konstitusi tidak bersifat yuridis, tetapi juga sosiologis dan politis. Menurut L.G. van Apeldoorn, konstitusi memuat baik peraturan tertulis maupun peraturan yang tidak tertulis. Sejarah konstitusi di Indonesia. Saat ini, Undang-Undang Dasar 1945 adalah konstitusi yang diakui. Adapun sejarah dari Undang-Undang 1945 adalah dirancang pada tanggal 29 Mei sampai 16 Juli 1945 oleh BPUPKI yang beranggotakan 62 orang yang diketuai oleh Dr. Rajiman Widyo Diningrat. Tanggal 22 Juni 1945 dibentuk Panitia 9 yang menyusun pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. 16 Juli 1945 diketuai oleh Supomo membuat RUUD atau Rancangan Undang-Undang Dasar dan membentuk panitia kecil beranggotakan 21 orang atau PPKI yang merupakan wakil dari berbagai daerah di Indonesia. 18 Agustus disahkan UUD 1945 adalah konstitusi yang diakui di Indonesia. Konstitusi dibagi menjadi dua, yaitu konstitusi tertulis dan konstitusi yang tidak tertulis. Konstitusi tertulis, written constitution, contohnya adalah Undang-Undang Dasar. Dan konstitusi yang tidak tertulis atau unwritten constitution, contohnya adalah Konvensi Ketatanegaraan. Hampir semua negara di dunia mempunyai konstitusi tertulis, kecuali Inggris dan Kanada. Di Inggris dan Kanada, meski memiliki konstitusi tidak tertulis, bukan berarti tidak ada undang-undang dasar. Di sana banyak terdapat piagam-piagam fragmentaris yang memuat norma-norma yang bernilai dan berkedudukan sebagai norma konstitusi, meskipun tidak dijumpai himpunan sistematis terbentuknya undang-undang dasar. Fungsi konstitusi negara. Adapun fungsi dari konstitusi negara antara lain adalah fungsi simbolik, yaitu sebagai sarana pemersatu atau symbol of unity, sebagai rujukan identitas dan keagungan kebangsaan atau identity of nation, serta center of ceremony. Fungsi sebagai sarana pengendalian masyarakat atau social control, baik dalam arti sempit, yaitu bidang politik, dan dalam arti luas, mencakup bidang sosial ekonomi. Fungsi sebagai sarana perekayasa dan pembaharuan masyarakat, atau social engineering,
atau social reform. Tujuan-tujuan dari konstitusi antara lain adalah konstitusi bertujuan sebagai pembatasan dan sekaligus pengawas terhadap kekuasaan politik. Konstitusi bertujuan untuk melepaskan kontrol kekuasaan dari penguasa sendiri. Konstitusi bertujuan sebagai pemberi batas ketetapan bagi bangsa penguasa dalam menjalankan kekuasaan. Sekian review materi dari mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.